Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang struktur dan fungsi sel. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan bedah soal gimana caranya kita bisa menjawab materi tentang struktur dan fungsi sel. Nah, di sini saya memiliki salah satu contoh soal, yakni di bawah ini adalah terdapat organel pada sel. Nah, ada kloroplas, ada mitokondria, ada dinding sel, ada vakuola, sentrosom, dan lisosom. Pertanyaannya, organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan adalah, nah, bagaimana kita bisa tahu yang mana yang merupakan sel hewan? Nah, kita bedah satu persatu ya. Dari poin pertama sendiri, kloroplas. Kloroplas itu kan kita sudah tahu bahwa kloroplas fungsinya sebagai fotosintesis. Sedangkan pada hewan kan nggak mungkin untuk melakukan fotosintesis karena dia bukan autotrof, dia membutuhkan tumbuhan untuk mendapatkan makanannya. Nah, sehingga kloroplas ini pasti dia berada pada tumbuhan. Sehingga ini kita coret ya, kita tandai dulu. Kemudian mitokondria. Mitokondria ini terdapat pada sel hewan, tapi dia juga terdapat pada tumbuhan. Tapi ini ada kemungkinan bahwa dia terdapat pada sel hewan, maka kita skip dulu ya. Kemudian poin ketiga ini dinding sel. Dinding sel itu pada tumbuhan sangat berperan penting karena dia membentuk sel pada tumbuhan, dan ini dinding sel ini merupakan salah satu organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan, sehingga ini terdapat pada tumbuhan saja. Jadi ini kita coret dulu. Kemudian vakuola. Vakuola ini perannya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Selain dia juga berperan untuk untuk menahan tekanan turgor yang saya jelaskan sebelumnya, sehingga vakuola ini hanya terdapat pada tumbuhan. Sehingga poin 1, 3, dan 4 ini tidak mungkin pada sel hewan. Sehingga di sini sisa 3, mitokondria, sentrosom, dan lisosom. Tadi sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya bahwa lisosom ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Jadi ini pasti masuk. Lisosom ini tidak ada di sel tumbuhan, tapi di sini lisosom ini hanya pada sel hewan. Jadi di sini ada lisosom, ada mitokondria, dan ada sentrosom. Kita lihat di pilihannya. Ada poin 2, 5, dan 6. Nah, di sini ada B. Jadi untuk yang A ini ke 1 ini sudah pasti bukan ya. Ini bukan. Kemudian 4 dan 5, 4 vakuola juga bukan. Kemudian 1, 3, dan 5 ini juga bukan karena kloroplas, ada tumbuhan saja. Nah, antara B dan E. Nah, di sini perbedaannya, yang satu ini ada mitokondria, yang satu hanya 5 dan 6. Sehingga kita tahu bahwa mitokondria tadi kan sudah saya jelaskan bahwa mitokondria itu tumbuhan juga punya. Meskipun di sel hewan juga punya, sehingga kalau di sini soalnya organel yang hanya, kata kuncinya hanya dimiliki sel hewan adalah, maka jawabannya adalah E, karena mitokondria juga dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi seperti itu. Mungkin itu cukup untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, untuk selanjutnya saya memiliki soal yang kedua. Nah, di sini ada soal yang mempertanyakan fungsi dari sebuah organel. Di bawah ini merupakan beberapa fungsi dari organel. Nah, yang pertama itu ada fungsi sebagai transportasi materi genetik. Nah, kita tahu bahwa transportasi genetik itu kan dia berfungsi untuk memindahkan materi genetik dari inti sel ke membran plasma.
Nah, di sini berarti yang berfungsi sebagai transportasi tadi yang sudah saya jelaskan itu adalah retikulum endoplasma. Khususnya yang kasar. Karena yang halus dia fungsinya adalah sebagai sintesis lipid atau lemak. Kemudian untuk yang kedua, dia sebagai penghasil enzim hidrolitik untuk pertahanan. Sebagai penghasil enzim hidrolitik untuk pertahanan. Nah, kalau sebagai pertahanan, tadi kan sudah saya jelaskan, sebagai pertahanan itu identik dengan dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan enzim hidrolitik. Kalau kita lupa, kita skip dulu aja coba ya, kita skip. Kemudian sebagai proteksi, ini juga masih umum proteksi dia sebagai bagian mana. Coba kita langsung ke soalnya aja. Di bawah ini yang merupakan fungsi dari inti sel. Nah, yang ditanyakan itu adalah fungsi inti sel. Tadi sudah saya jelaskan yang bagian satu itu adalah fungsi dari retikulum endoplasma kasar. Berarti ini bukan. Dari 5 pilihan ini yang ada nomor 1 berarti dia sudah jelas salah. Jadi poin A, D, E itu benar, itu merupakan jawaban yang salah. Sehingga kita tidak perlu mencari apa itu fungsi organel apa yang menghasilkan fungsi ini, karena dilihat dari jawabannya aja ini yang nomor 1 ini sudah jelas salah. Dan ada 2, yang ini ada B dan C. Di sini yang poin 3 dia sebagai proteksi, poin 4 dia sebagai koordinasi aktivitas sel, dan poin 5 sebagai penghasil materi genetik. Yang ditanyakan adalah fungsi dari inti sel. Kita sudah bisa menemukan sih. Kalau inti sel itu kan berarti dia pusat yang menjalankan semua aktivitas selnya. Yang artinya sebagai koordinasi ini sebuah kunci bahwa ini merupakan dari fungsi dari inti sel. Kemudian selain itu inti sel juga memiliki fungsi sebagai penghasil materi genetik. Berarti poin 4 dan 5 ini pasti benar. Kemudian di sini ada poin 3 sebagai proteksi. Namanya sebagai proteksi, biasanya kalau namanya proteksi itu biasanya berada di luar. Nah, di sini yang berfungsi sebagai proteksi itu antara membran inti dan membran sel. Untuk inti sel dia tidak memiliki fungsi sebagai proteksi, sehingga yang ini jawabannya juga salah. Sehingga bisa kita lihat dari soal ini yang merupakan fungsi dari inti sel itu jawabannya adalah 4 dan 5. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya memiliki soal terakhir. Soal ketiga. Di sini soalnya mirip dengan konsep-konsep soal olimpiade, di mana kita menentukan dari sebuah pernyataan dan penyebabnya, apakah pernyataan dan penyebab ini sama-sama benar dan saling berhubungan atau keduanya tidak berhubungan. Kemudian apakah pernyataan ini benar, penyebabnya salah, dan sebaliknya, atau keduanya salah, gitu ya. Untuk kita lihat langsung ke pernyataannya, membran sel bersifat semi permeabel. Kita garisi bersifat semi permeabel. Penyebabnya, membran sel tersusun dari
fosfolipid dan protein. Jadi kalau kamu masih ingat, tadi saya sudah menjelaskan susunan dari membran sel, di mana susunan dari membran sel itu terdiri dari dua sisi yang mereka saling berkebalikan. Di mana di sisi ini dia bersifat hidrofobik, dan yang bagian sisi sini dia bersifat hidrofilik. Nah, di sini kan penyebabnya sel tersusun dari fosfolipid dan protein. Nah, bagian sini dia hidrofobik, artinya adalah takut air. Biasanya yang takut air kan adalah sebuah minyak. Di sini ada fosfolipid. Nah, ini kata-kata lipid ini minyak. Jadi di sini ada dua lapisan. Ini bagian lipid. Dikatakan biasanya fosfolipid bilayer. Yang artinya dua lapisan fosfat dan lipid. Dua lapisan ini satu lapisan, di dua lapisan ada bagian fosfat, ini yang bagian sini fosfat, yang dia itu suka air, dan yang bagian tengah ini adalah lipid. Sehingga dari sini penyebab ini benar. Kemudian dari yang pernyataannya, membran sel bersifat semi permeabel. Nah, sebelumnya juga saya sudah menjelaskan ada dua protein besar Nah, yang ini ada protein besar, ini ada lubang jalur masuk. Yang di sini namanya protein integral, dan yang sini namanya protein perifer. Nah, di sini membran sel bersifat semi permeabel. Apa itu semi permeabel? Semi permeabel itu merupakan salah satu perpindahan zat saya perbesar. Perpindahan zat berdasarkan ukuran. Ada lagi nanti istilahnya selektif permeabel. Nah, selektif permeabel ini dia itu jadi masuknya ini berdasarkan seleksi dari baik dari ukuran ataupun dari karakteristik ion yang masuk, kemudian seperti itu. Nah, di sini membran sel bersifat semi permeabel. Di sini juga mengalami perpindahan zat-zat baik secara semi permeabel dan selektif permeabel melalui protein integral. Sehingga di sini
pernyataan pertama ini benar. Pernyataan kedua ini juga benar. Kemudian kita kaitkan. Membran sel bersifat semi permeabel, benar. Karena di membran sel juga terdapat protein integral yang berfungsi untuk sebagai pintu masuknya perpindahan zat berdasarkan ukuran. Karena membran sel tersusun dari fosfolipid dan protein. Apakah di sini penyebabnya ini menjadi penyebab dari membran sel bersifat semi permeabel? Nah, di sini bisa kita lihat karena di sini bersifat tersusun dari fosfolipid dan protein, sehingga di sini menjadi penyebab dari membran sel bersifat semi permeabel. Jadi ini sebuah rangka di mana ada fosfolipid, ada protein, dan di sini mengakibatkan ion-ion ini berpindah baik secara semi permeabel ataupun secara permeabel. Jadi ini merupakan penyebab dari sifat dari semi permeabel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi struktur dan fungsi sel ini. Selamat bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. See you next time.